begitu seseorang menampilkan ya, dirinya berjihad fisabilillah. Jangankan menampilkan dirinya berjihad, bahkan berbicara tentang jihad saja, ya, bersemangat tentang jihad saja, itu sangat mudah sekarang ini mengundang datangnya berbagai ya, black labeling, ya, stempel-stempel negatif. Ya. Nah, dalam situasi zaman seperti ini, sudah barang tentu aktivitas al-jihad fisabilillah sangat mudah disalahfahami. Sebab al-jihad fisabilillah ini sesuai dengan namanya adalah berjuang di jalan Allah Ta'ala dalam rangka apa? Nah, saudaraku rahimakumullah, di mana Allah Ta'ala berfirman, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Mereka, generasi pengganti ini, para junudullah ini, para tentara Allah ini, mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut celaan, cercaan orang-orang yang mencela, yang mencerca. Ya. Apa kaitannya? Kaitannya erat sekali. Apalagi kalau kita faham ma'rifatuz zaman, mengenal zaman di mana kita hidup sekarang ini. Inilah zaman di mana Allah sedang memberikan ujian besar kepada umat Islam. Karena umat Islam ditakdirkan Allah di zaman ini sedang kalah posisinya, sedang terpuruk posisinya. Sebaliknya kaum kafir, Barat, Eropa, Amerika, al-Yahud dan Nasara, Allah izinkan memimpin dunia. Nah, dalam situasi zaman seperti ini, sudah barang tentu aktivitas al-jihad fisabilillah sangat mudah disalahfahami. Sebab al-jihad fisabilillah ini sesuai dengan namanya adalah berjuang di jalan Allah Ta'ala dalam rangka apa? Li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk mewujudkan kembali sistem iman dan tauhid yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menegakkan kembali peranata kehidupan yang islami, bukan saja di tengah masyarakat kaum muslimin, tapi di tengah masyarakat umat manusia secara umum. Karena jika umat manusia hidup di bawah naungan tatanan Islam, tatanan yang berfondasikan iman dan tauhid, maka manfaat dan rahmat Allah tidak hanya dirasakan oleh kaum muslimin, mukminin, tapi termasuk orang-orang yang bukan muslimin yang tinggal di dalam tatanan itu akan merasakan keadilan, rahmat dari sistem yang berlangsung sesuai dengan syariat Allah Ta'ala ini. Nah, ini tujuan dari al-jihad fisabilillah, untuk menegakkan kemuliaan agama Allah sehingga tampil dengan segenap kejelasan, kecemerlangan ya dinullah, din Allah al-Islam ini di berbagai bidang kehidupan. Ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, kita sudah tidak mengalami ini lagi semenjak 100 tahun yang lalu. Semenjak Allah Ta'ala takdirkan runtuhnya sistem iman tauhid, ya, sehingga yang memimpin dunia tidak lagi orang-orang beriman tapi kaum kafir, dan akibatnya tentu mereka ketika berkuasa di muka bumi ini, mereka tidak mau meneruskan berlangsungnya sistem iman tauhid, tapi mereka perkenalkan sistem kafir syirik. Karena apa? Karena mereka tidak beriman, tidak bertauhid. Ya, apalagi yang mereka tawarkan kalau bukan sistem yang kufur, sistem yang mengandung syirik, ya. Nah, karenanya al-jihad fisabilillah menjadi sangat penting untuk mengembalikan kembali li'a'lai kalimatillah, izzal Islam wal muslimin, meninggikan kembali kalimat Allah, menegakkan kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Nah, saudaraku rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah menggambarkan al-jihad fisabilillah itu sebagai sebuah bentuk perniagaan, sebuah bentuk jual beli. Dalam surah As-Saff misalnya, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, apakah kalian ingin ditunjukkan suatu perniagaan, suatu jual beli yang akan menyelamatkan kalian dari api neraka, dari azab Allah Ta'ala, akan menyelamatkan dari azab yang pedih, yaitu azab di akhirat, neraka yang menyala-nyala.
Kata Allah selanjutnya, engkau beriman pada Allah dan Rasulnya, dan engkau berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan jiwa dan hartamu. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sedemikian rupa Allah menggambarkan aktivitas jihad ini sebagai sebuah jual beli agar orang-orang beriman menjadi bersemangat. Ya, yang dijual apa? Yang dibeli apa? Kita jumpai lagi dalam surat At-Taubah misalnya, Allah menggambarkannya dengan penggambaran redaksi yang berbeda. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna aw yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala telah membeli dari orang-orang beriman jiwa dan harta mereka. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, dengan bayarannya adalah jannah. Bayangkan Allah membeli kita, ya, harta kita, jiwa kita. Padahal kita ini milik Allah pada hakikatnya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah segenap yang di langit maupun yang di bumi, termasuk ya kita semua. Kita ini ciptaan Allah Ta'ala, hakikatnya kita ini milik Allah. Tapi Allah menawarkan suatu jual beli yang mana Allah, ya, bertanya, ya, kalau kita mau menjual diri kita, harta kita kepada Allah, Allah kan membeli dengan bayaran apa? Jannah. Padahal Allah tidak perlu membayar orang yang menciptakan kita. Kita dimiliki oleh Allah Ta'ala. Jadi ini luar biasa. Dan kemudian Allah dalam surat At-Taubah 111 ini menyatakan orang-orang ini yang telah rela menjual jiwa dan harta mereka kepada Allah Ta'ala dengan nantinya mendapatkan bayaran jannah ini, yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah, fayaqtuluna aw yuqtalun, dan mereka membunuh atau terbunuh. Ya, karena hakikat peperangan itu hanya ada dua kemungkinan. Seseorang itu membunuh atau seseorang itu terbunuh. Ya. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Inilah janji yang Allah telah tetapkan dalam kitab Taurat, Injil maupun Al-Qur'an. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, jujur, aktivitas jihad ini sudah sangat asing dari umat Islam hari ini, karena pada hakikatnya kita berada dalam satu situasi di mana yang menguasai dunia ini ya tentunya memandang kegiatan jihad ini dengan pandangan yang negatif. Makanya langsung dikaitkan dengan wala yakhafuna laumata laim. Mereka, para junudullah ini, berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak takut cercaan orang yang suka mencerca. Karena serta-merta berbagai stempel hitam, black labeling, ya kan, akan bermunculan begitu seseorang menampilkan, ya, dirinya, ya, berjihad fisabilillah. Jangankan menampilkan dirinya berjihad, bahkan berbicara tentang jihad saja, ya, bersemangat tentang jihad saja, itu sangat mudah sekarang ini mengundang datangnya berbagai, ya, black labeling, ya, stempel-stempel negatif, ya. Kenapa? Ya karena hakikatnya semua yang ada di sekeliling kita hari ini yang memandang jihad itu sebagai hal yang mengerikan, yang menakutkan, baik kaum komunisnya, kaum kapitalisnya, kaum zionisnya, freemasonrinya, misionarisnya, orang-orang salibi, ya, negara-negara yang besar maupun yang kecil, semua memandang kegiatan ini secara, ya, negatif. Dan ini semua cuma merupakan buah dari kenyataan, ya, nahnu na'ishu fi ahdil fitan fi akhir zaman, bahwa kita semua hari ini sedang hidup di dalam era penuh fitnah di akhir zaman. Ya. Karenanya barang siapa yang ingin mendaftarkan diri, ya, menawarkan diri, ikut menerima tawaran Allah Ta'ala, berjual beli dengan Allah dengan al-jihadu fisabilillah ini, sejak hari pertama dia sudah harus memiliki mentalitas yang benar-benar stabil, karena sangat potensial dia akan menghadapi cercaan, celaan dari manusia. Kemudian dalam kitab beliau yang berjudul Jundullah, Said Hawa rahimahullah mengatakan bahwa di tengah masyarakat Islam yang ada adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar.
Kalau di luar masyarakat Islam barulah kemudian terjadi kegiatan al-jihad fisabilillah. Ya, sekalipun hari ini sulit juga untuk mengatakan mana yang masyarakat Islam, mana yang bukan. Karena sedemikian dahsyatnya penetrasi sekularisme, materialisme, ya, liberalisme, pluralisme terhadap berbagai masyarakat dunia ini, termasuk ke dunia Islam sekalipun, ke negeri-negeri yang disebut sebagai negeri kaum muslimin sekalipun. Ya. Karenanya ya, kita berdoa kepada Allah setidak-tidaknya ya, ruh al-jihad ini, semangat berjihad ini ada dalam diri kita. Sekalipun mungkin ya, sebagian kecil saja di antara kita yang benar-benar bisa menerapkannya, bisa melaksanakannya, bisa mengeksekusinya ya. Karena betapa syarat-syarat yang harus dipenuhi begitu banyak ya. Tapi yang jelas ya, Allah mencintai hamba-hambanya yang kalaupun dia tidak berjihad fisabilillah, dia berpihak kepada mujahidin fisabilillah. Dia berpihak kepada mereka-mereka yang sedang berjihad fisabilillah, dan dia mendoakan, dia bahkan dia membantu, mendukung ya mereka-mereka yang berjihad fisabilillah ya, dengan harapan bahwa itu semua menjadi realisasi dari hadis Nabi yang mengatakan man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Barang siapa yang turut menyiapkan, membantu, mendukung, mensuplai bantuan kepada orang-orang yang berperang di jalan Allah, dia pun ikut ghaza, dia ikut berperang di jalan Allah Ta'ala. Demikian, wassallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.